Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membaca doa dulu. Ibu harapkan ketua kelas untuk memulai membaca doa. Silakan Arif baca doa dulu. Siap. Baik anak-anak, apa kabar? Baik. Hadir semua ya? Hadir. Ada yang tak datang? Ada. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pakai yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian mengamati cerita Ibu. Apabila kita, misalkan kalian di siang hari ini kan kecapean mungkin atau hari sudah panas, gerah. Tapi kalau kalian ikhlas menghadapinya, mempelajari apa yang Ibu ajarkan, insya Allah ilmu yang diberikan akan menjadi berkah buat kalian. Ya, jadi untuk itu Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin memaparkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang wadah pendederan. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang prosedur media pendederan, ya. Prosedur media pendederan. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya sama kalian. Ada yang tahu nggak apa itu media? Media, ada yang tahu? Di tangan. Ya, media apa? Coba, Imah. Media itu apa? Media yang biasa dipakai itu adalah orang biasanya menggunakan tanah dan air. Karena judul pelajaran kita ini tentang prosedur media pendederan. Jadi, media yang kita bicarakan hari ini adalah air, ya. Kenapa? Karena media air itu merupakan tempat hidup bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, di sini Ibu akan menampilkan PPT Ibu. KD-nya adalah menerapkan prosedur persiapan media pendederan komoditas perikanan dan melakukan persiapan media perikanan. Nah, sekarang masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang kalian lihat kan media pendederan ikan. Jadi, ada wadah yang kita siapkan, ya, untuk kita mau menebar ikan itu ada wadah. Setelah wadah dipersiapkan, medianya itu apa? Media pendederan merupakan tempat hidup bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang, yaitu air. Nah, jadi air merupakan media hidup dan berkembang untuk ikan. Bukan ikan saja, tapi komponen lain yang terkandung di dalam air itu seperti pakan alami. Apalagi? Apa? Pakan alami, dekomposer. Apalagi? Bakteri lainnya yang terkandung di dalam air. Nah, kalau untuk pakan alami, kalau medianya baik, bagus, berarti pakan alaminya juga tumbuh dengan bagus. Begitu juga dengan ikan. Kalau media yang kita siapkan itu bersih, sesuai dengan kualitas airnya, maka ikan itu dapat hidup dan berkembang secara optimal. Prosedur yang harus media disiapkan kepada media apa? Pendederan. Yang pertama, jadi media merupakan pendederan tempat hidup dan air. Media pendederan dan seperti yang kalian tahu itu media itu kan air. Jadi air yang kita gunakan untuk pendederan itu harus memenuhi kualitas air atau parameter air, baik dari segi fisika, kimia, dan biologi. Sekarang ada yang tahu kalau kualitas dari segi fisika apa?
Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Coba, Sally. Kualitas fisika contohnya apa? Contohnya keturunan, kecerahan, ketegangan, kekentalan air, air, arus air, substrat, Sama suhu. sama permukaan, suhu. Nah, jadi yang fisika tadi ya, mulai dari suhu, kecerahan atau kekeruhan, warna air, itu termasuk ke dalam faktor fisika. Ya. Sekarang yang faktor kimia siapa yang tahu? Kualitas air dari segi faktor kimianya. Tarik? Kimia apa? pH air, betul. Siapa lagi? Yang tahu? Salinitas, betul. Apa lagi? Amonia. Apa lagi? Gado? Alkalinitas. Alkalinitas. Satu lagi? Apa lagi? Geometer. Diometer. Dah, kalian paham kan? Yang faktor dari fisika apa, kimia apa. Sekarang yang faktor biologi. Kualitas air dilihat dari faktor biologinya apa? Plankton. Plankton. Apa lagi? Bentos. Terus? Neoton. Neoton. Ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan biota air yang bersifat biologis. Kemudian yang kedua, penanganan media. Penanganan media ini maksudnya hal apa yang harus kita lakukan supaya air itu layak kita gunakan untuk pemeliharaan atau pendederan ikan. Yang pertama, ngecek suhu air. Yang kedua, setelah suhu kita ngecek apa lagi? Cek pH air. pH air kita harus cek. Yang ketiga, air. Setelah pH, kita melihat apa? Tingkat kecerahannya. Oksigen terlarutnya. Nah, setelah yang kedua, persiapan media pendederan. Yang ini, hal yang harus kita lakukan mengetahui kualitas air itu baik atau tidak. Ya, misalkan untuk persiapan media ini, air kuantitasnya harus cukup. Ya, air kuantitas airnya harus cukup. Kemudian air itu harus bersih, terbebas dari pestisida, minyak, dan juga limbah industri. Sekarang ibu mau tanya, kalau seandainya kita membuat kolam, terus di kolam itu ada bekas-bekas minyak atau aliran minyak, apa bagus nggak untuk perikanan? Untuk kita membesarkan ikan? Tidak kan? Karena ada kandungan minyak. Yang minyak itu menyebabkan ikan bisa mati. Nah, kemudian setelah bebas dari limbah atau dari pestisida, bebas dari hewan pengganggu. Ya, bebas dari hewan liar atau pengganggu. Itu persyaratan persiapan media. Kemudian suhunya sudah cukup. Kalau pH yang biasanya yang bagus digunakan untuk pembesaran atau pembenihan 7. Nah, berarti pH yang digunakan adalah 7. Ya. Sekarang masuk tentang teknik dan bahan sanitasi media. Ya, teknik dan bahan sanitasi. Kalian tahu kan kalau sanitasi itu apa? Membersihkan. Sanitasi apa? Nah, sanitasi itu membersihkan. Jadi prinsip dari sanitasi ini adalah menghambat tumbuh dan berkembangnya bakteri, virus atau jamur. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, prinsip dari sanitasi adalah membunuh bakteri, jamur, ya, sama virus yang ada di air yang akan kita siapkan itu. Jadi harus dilakukan sanitasi terhadap air yang akan kita jadikan media pendederan. Kemudian prinsip pengelolaan media pendederan. Jadi poin yang keenam dari prosedur yang kita siapkan adalah prinsip pengelolaan media pendederan. Jadi prinsip dari pengelolaan media pendederan ini adalah untuk menyediakan lingkungan hidup yang optimal agar benih bisa hidup dan berkembang. Nah, di video yang ibu tampilkan tadi adalah tentang ciri-ciri air yang baik. Nah, sekarang permasalahan yang harus kalian cari jawabannya, apa penyebab air kolam itu bisa berubah warna? Dalam artian berarti kualitas airnya rusak atau terganggu. Apa penyebabnya? Nah, di sini ibu akan membagikan kalian jadi 3 kelompok. Sekarang kalian duduk per kelompok dulu. Tolong per kelompok dulu. Cepat. Kelompok 1.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu akan memberikan LKPD, nanti kalian jawab pertanyaan di LKPD ini tentang penyebab masalah. Nanti LKPD yang ibu berikan kalian isi sesuai dengan pernyataan atau penyebab masalah yang ada. Kemudian setelah diisi nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, di sini ibu bagikan LKPD ibu, kalian kerjakan. Nanti satu kelompok satu orang untuk melakukan percobaan ini. Kalian mengukur kualitas air yang ada. Ya, ini LKPD. Kalian kerjakan bersama-sama secara kelompok. Untuk jawabannya kalian bisa melihat atau mencari di internet atau di Google, terserah kalian bisa browsing. Ya. Nanti setiap kelompok kalian mengukur kualitas air ya. Setiap kelompok lakukan pengukuran kualitas air. Kalau sudah kalian kerjakan yang tugas 1, tugas yang sebelahnya tentang pengukuran kualitas air. Yang ketiga sudah. Suhu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke? Kalau sudah selesai, kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya tentang penyebab warna air kolam yang berubah atau kualitas air kolam itu rusak atau berubah. Nah, saya akan menjawab tugas pertama. Mempresentasikan tugas pertama yaitu penyebab air kolam berubah warna. Biasanya warna air kolam itu berubah dari hijau ke agak kemerah-merahan dikarenakan amoniak yang berada di dasar kolam naik karena hujan secara terus-menerus. Maka airnya berubah. Ya. Itu tanggapan dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Jadi kelompok 1 hasil diskusinya penyebab air kolam itu berubah atau rusaknya kualitas air kolam karena karena amoniaknya tinggi. Kemudian karena pengaruh air hujan. Karena hujan terus amoniak di dasar itu naik. Nah, karena hujan terus menerus, jadi amoniak yang di dasar itu naik. Itu kata kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 ada yang memberi masukan atau tanggapan atau jawaban yang lain. Masalah Penyebab, iya. penyebab berubah warna teh. Iya. Nah, kelompok 2 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab kolam berubah warna adalah air kolam ikan yang berwarna hijau disebabkan oleh tingginya tingkat alga di dalam air. Zat klorofil dari alga tersebut menjalankan air kolam terlihat hijau. Karena pakan berlebihan menyebabkan air rusak dan berubah. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Jadi, karena adanya kandungan alga dan juga pakan yang berlebihan membuat warna air kolam jadi keruh atau berubah warna pada air kolam. Dapat Ibu simpulkan untuk media air yang kita gunakan di dalam kolam perbederan itu harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan persyaratan air yang baik. Mulai dari suhu, mulai dari pH, kandungan oksigennya, kecerahan. Kamu tanyakan? Ibu harap kalian paham ya? Paham kan? Paham. Jadi Ibu harapkan pembelajaran kita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Beri salam kepada Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam